Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin, ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Hayyakumullah ayyuhat tullab. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan setiap kita memulai, setiap harinya, setiap saatnya, melainkan hanya puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, berbagai karunia anugerah darinya, serta hidayah yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Untuk itu, di antara kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita rasakan dan harus kita syukuri adalah kesehatan, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, masih amanahkan kepada kita. Yang namanya amanah hendaklah kita jaga dan hendaklah kita jalankan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita lalai dalam mempergunakan kesempatan tersebut, kesehatan tersebut. Hendaklah kita gunakan dalam belajar, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar pada hari ini salah satu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita belajar dengan sungguh-sungguh. Tayyib. Alhamdulillah, dan serta begitu pula salawat dan salam kita berikan untuk Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, kemudian kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya dengan ihsan. Taib, pada hari ini kita akan lanjutkan kembali ke pembahasan Al-Aqdariyah, yang mana kemarin sudah kita katakan akan kita ulangi pembahasan Al-Aqdariyah, ya. Apa itu masalah Al-Aqdariyah? Mas'alatul Aqdariyah ialah permasalahan tentang salah satu cabang permasalahan antara kakek dan saudara. Bagaimana pembagiannya. Tayyib. Kenapa dinamakan Mas'alatul Aqdariyah? Mas'alatul Aqdariyah dinamakan dengan itu yang pertama kali sebabnya karena Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu kadarat, tidak jelas permasalahannya bagi Zaid. Usul-usul permasalahannya tidak jelas oleh Zaid. Masalah ini, masalah Al-Aqdariyah ini. Makanya dinamakan Al-Aqdariyah, atau dinamakan Aqdariyah karena nisbat kepada seorang wanita dari Bani Al-Aqdar. Kenapa dinisbatkan kepada seorang wanita tersebut? Ustaz, mungkin awal mula terjadinya permasalahan ini dari keluarga beliau, sehingga dinamakan dengan masalah Al-Aqdariyah. Taib, antara inilah kenapa disebut dengan masalah Aqdariyah. Masalah Aqdariyah itu terjadi di permasalahan yang terdiri dari suami, ibu, kakek dan saudari perempuan. Saya ulangi, bahwasanya permasalahan Aqdariyah terdiri dari suami, ibu, kakek dan saudari perempuan. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Li'anna al-asla fi babil jadd wal ikhwah, asalnya kalau di permasalahan
antara al-jad wal ikhwa alla yufrad lil akhwat syai'un ma'al jad, bahwasanya saudari-saudari wanita ini tidak akan mendapatkan warisan jika bersama dengan kakek. Wa anal ikhwah yasqutun idza baqiya as-sudus fa aqal, dan saudara-saudara tidak akan mendapatkan warisan jika hanya tersisa dari harta itu lebih sedikit dari 1/6. Lakinnaha fi hadhil mas'alah warathat fakadarat madhhabahu, akan tetapi dalam permasalahan ini, masalah Aqdariyah, saudari tersebut mendapatkan warisan, maka tidak jelaslah permasalahan madhabnya, permasalahannya. Jadi fakadarat madhhabahu, maka ia kaburkan madhabnya, dikaburkan. Kabur tidak jelas maksudnya. Perhatikan di sini, zauj, jad, ukhtun syaqiqah. Zauj mendapatkan setengah dengan syarat yang sudah kita pelajari, dapat 1/3 dengan syarat dan ketentuan yang sudah kita pelajari, jad mendapatkan 1/6, ukhtun syaqiqah mendapatkan setengah. Ukhtun syaqiqah mendapatkan setengah. Maka di sini kita buat 6. Ini kenapa 6? Diperhatikan antara ini bilangan-bilangannya yang kita katakan 2, 6, 3, 2. Yang paling besar adalah 6 yang bisa mencakup seluruhnya 6. Maka lalu dibagi 6 bagi 2 3, 6 bagi 3 2, 6 bagi 6 1, 6 bagi 2 3. Totalnya adalah 9. 3 tambah 2 5 tambah 1 6 tambah 3 9. Maka pembagiannya 9 3 2, ini 4. Di sini 4. Sepertinya di 1 3 4. Jelas? Adapun 27 ini nanti akan kita bahas di perhitungan-hitungannya. Kenapa dia bisa 27? Faham ya? Nanti akan kita hitung. Maka tinggalkan dulu ini. Ini masalah al-aqdariyah. Lalu masuk kita ke pembahasan yang sebelumnya, 4 gambaran untuk jad. As-surah yang keempat, an yakuna al-baqi ba'dal furud akthar minas sudus. Jika sekiranya warisan masih tersisa setelah dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dengan fardun lebih dari 1/6. Ini dia. An yakuna al-baqi ba'dal furud akthar minas sudus fa yukhayyar al-jaddu fil ahadhi lahu min thalathati umur. Maka jika demikian keadaannya, sisanya lebih dari 1/6, maka si kakek dipilih antara tiga jatah, antara dibagi sama rata, atau 1/3 sisa, atau 1/6 harta yang akan dibagi kepada si kakek. Dari 3 hal ini maka muncullah 4 kondisi. 4 kondisi. Misalnya, jika yang lebih pantas atau lebih berhak didapati si kakek adalah dibagi sama rata. Yang kedua, jika jatah si kakek mendapatkan 1/3 harta, 1/3 sisa harta. Kemudian yang ketiga, jika si kakek jatahnya mendapatkan 1/6. Dengan hitung-hitungan yang sudah ada di sini, ini akan kita bahas di hitung-hitungannya. Kalau sekarang ini hanya sebagai contoh ya, hanya sebagai contoh. Yang keempat, antas tawil muqasamah wa thuluthul baqi wa huma ahadzu lahu minas sudus. Sama, sebanding antara bagi rata atau 1/3 sisa harta. Ini sebanding, boleh yang mana saja dipilih oleh si kakek. Wa huma ahadzu lahu minas sudus, yang mana kedua hal ini lebih pantas untuk si kakek daripada 1/6. Ini yang keempat. Yang kelima, antas tawil muqasamah wa sudus wa huma ahadzu lahu min thuluthil baqi. Sama kuatnya antara bagi rata atau mendapatkan 1/6 bagi si kakek daripada 1/3 sisa harta. Ini yang kelima dengan contoh-contoh yang ada di sini. Yang keenam, an yastawi thuluthul baqi wa sudusul mal wa huma ahadzu lahu minal muqasamah. Sebanding, sama kuat antara 1/3 sisa harta dengan 1/6 harta. Bagi si kakek sama kuatnya, boleh pilih salah satu daripada muqasamah bagi sama rata. Kemudian yang ketujuh, antas tawil umur thalasa, sama rata ketiganya, sama-sama kuat, boleh sama-sama kuat, sama-sama hasilnya juga sama-sama, seperti itu, sama. Tayyib. Inilah 7 hasil
dari gambaran keempat untuk si kakek jika sisa harta warisan setelah dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan fardun lebih dari 1/6. Faham? Nah, ini yang perlu kita pahami secara ringkas saja. Adapun pembagian contoh yang di sini nggak usah perlu diperdalami karena nanti akan diperdalami di mana ketika kita hitung-hitungan. Kalau kita belum masuk ke hitung-hitungan, kita mencoba memahami ini, maka akan sulit. Paham? Mas'alatul mu'adah ini tidak kita bahas. Tinggalkan, kasih tanda silang. Al-hisab, barulah kita masuk ke hitungan. Al-hisabu lughatan min hasaba walahu ma'anin minha al-addu. Jadi al-hisab secara bahasa dari kata hasaba yang memiliki beberapa makna, di antaranya al-addu, hitungan, menghitung. Al-hisabu istilahan, adapun hisab secara istilah, ilmun bi usulin yutawassalu biha ila istikhrajil majhulatil adadiyah. Ilmu tentang dasar-dasar yang akan membawa seseorang, yang bisa membawa seseorang untuk mengeluarkan al majhulatil adadiyah, angka-angka yang majhul, angka-angka yang tidak diketahui. Seperti itu secara istilah arti hisab pelajaran kita ini. Hisab adalah ilmu tentang dasar-dasar yang bisa membawa seseorang untuk mengeluarkan angka-angka yang tidak dia ketahui. Misalnya dia keluarkan angka 1/4, atau dia keluarkan berapa angka yang harus dia keluarkan untuk pembahasan ini, untuk membagi hartanya berapa. Nah, itulah pembahasan hisab. Sudah mulai hitung-hitung apa dasar-dasarnya, bagaimana cara dia hitung-hitung dan mengeluarkan angka-angka tersebut. Wal maqsud bil hisabi fil faraid, dan maksud tentang hisab di permasalahan faraid adalah ta'silul masaili wa tashihuha wa qismatut tarikat. Ini mengetahui asal masalah dan tashihnya, mentashih masalah. Ini nanti akan kita maknai satu persatu, apa itu makna ta'sil, apa itu makna tashih, wa qismatut tarikat, dan membagi harta peninggalan, harta warisan. Nah, inilah dia permasalahan hisab maksudnya. Maksudnya adalah ini. Al-maqsud bil hisab fil faraid adalah ta'silul masaili wa tashihuha wa qismatut tarikat. Mencari asal masalah dan mentashihnya, kemudian membagi harta peninggalan, harta warisan. Maka masuklah kita ke apa itu at-ta'sil. Jelas ya? Jadi di sini sudah mulai mau hitung-hitungan, tapi harus kita kenal dulu dasar-dasarnya. Tayyib. Wa ta'silu lughatan, at-ta'sil secara bahasa masdar asaltul adad idza ja'altuhu aslan. At-ta'sil secara bahasa artinya apabila aku menjadikan suatu asaltul adad, jika aku jadikan suatu angka itu menjadi asal, menjadi acuan. Nah, menjadi acuan, asal. Wal aslu, adapun asal, ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang dijadikan, apa yang dibangun di atasnya, itulah dinamakan asal. Asal, apa yang dibangun di atasnya. Makanya asal itu bisa bermakna pondasi, karena pondasi itulah yang dibangun di atasnya bangunan, pondasi. Ma yubna alaihi ghairu, al aslu ma yubna alaihi ghairu, perkara yang dijadikan sebagai pondasi dan dibangun di atasnya sebuah bangunan. Seperti itu, itulah makna asal.
Adapun at-ta'sil di sini artinya adalah idza ja'altuhu aslan. As-saltul adad idza ja'altuhu aslan. As-saltul adad, aku mentaksil sebuah angka, maksudnya adalah jika aku menjadikannya sebuah pondasi, sebuah acuan, sebuah angka tersebut. Itu secara bahasa. Wa ta'sil istilahan, adapun ta'sil secara istilah ini yang penting. Adapun secara bahasa tidak terlalu penting. Secara istilah, huwa tahsilu aqalla adadin, aqal atau aqalli atau aqalla boleh. Tahsilu aqalli adadin yustakhraju minhu fardul mas'alati aw furuduha bila kasrin. Menghasilkan angka yang paling kecil, yustakhraju minha fardul mas'alati aw furuduha bila kasrin. Yustakhraju minhu fardul mas'alati aw furuduha bila kasrin. Menghasilkan angka yang paling kecil untuk mengeluarkan jatah setiap masalah tanpa ada perpecahan, tanpa ada pecahan. Menghasilkan angka yang paling kecil untuk bisa dibagikan ke setiap permasalahan, untuk bisa dibagikan ke setiap jatah masalah kepada setiap kepala di dalam orang yang berhak mendapatkan warisan. Perhatikan di sini, mithaluhu halikatun an zaujin wa bintin wa ummin. Wafat seorang wanita meninggalkan suami, anak perempuan dan ibu. Zauj mendapatkan 1/4 karena ada anak. Bint mendapatkan 1/2. Mendapatkan 1/2 atau setengah. Nisful mal, setengah harta. Mendapatkan 1/6. Jelas? Maka kita tulis di sini 12. 12 inilah namanya aslul mas'alah. Ini yang dinamakan aslul mas'alah. Nah, dalam mencari aslul mas'alah ini, itulah yang dinamakan ta'sil. Dalam mencari 12 ini, itulah yang dinamakan ta'sil, mencari asal masalah. Bagaimana cara mencari asal masalah yang disebut dengan ta'sil? Cara mencarinya nih di sini. Kaifiyatu istikhraji aslil mas'alah. Bagaimana cara mengeluarkan asal masalah? Listikhraji aslil mas'alah, untuk mengeluarkan asal masalah, la budda minan nadhari awwalan fi nasibil warathati. Fa imma an yakuna asabah faqat aw fardan sawa'un ma'a asabatin amla. Jadi ketika kita ingin mengeluarkan asal masalah, menghasilkan sebuah asal masalah, harus melihat dulu kepada jatah setiap ahli waris. Ini melihat kepada jatah setiap ahli waris. Fa imma an yakuna asabah faqat. Jadi antara dua. Antara ahli waris tersebut hanya asabah, asibun, mereka orang yang mendapatkan asabah saja, atau beserta orang yang mendapatkan fardun, atau dengan yang mendapatkan asabah atau tidak. Jadi hanya itu saja. Yang ketiga, au furudan muta'addidah sawa'un ma'hum asabah amla, atau ahli waris yang banyak yang berhak mendapatkan fardun disertai dengan orang yang berhak mendapatkan asabah atau tidak. Jadi hanya satu ahli waris yang mendapatkan warisan dengan fardun disertai dengan ahli waris yang mendapatkan asabah atau tidak, atau ahli waris yang mendapatkan fardun banyak, ahli waris yang mendapatkan warisan dengan fardun banyak mereka, atau bersama dengan asabah, asibun, orang yang mendapatkan asabah atau tidak. Jadi hanya ini. Jadi diperlihat dulu jatah mereka, bagian mereka. Seperti kita melihat 1/4, kemudian setengah, 1/6, seperti kita melihat ini. Berapa ini? 1/4, setengah, 1/6. Kita lihat dulu bagiannya, jatah mereka masing-masing. Baru setelah itu kita bisa menghasilkan asal masalahnya.
Hadza ijmal wa ilaika tafsil. Itu ijmal, itu secara global, namun rinciannya seperti ini. Perhatikan. Ini rinciannya. Perhatikan rinciannya ya. Kalau nggak diperhatikan nggak paham nanti. Kalau nggak paham maka payah. Lanjutkan. Fa idza kana fil mas'alati 'asabatun faqat fa aslul mas'alati min adadi ru'usihim ma'a mulahadhatin anna al-'asabah bil ghair adz-dzakar bi ra'saini wal untha bi ra'sin wal 'asabah bin nafsi ar-ra'su bi wahid. Perhatikan, jika di sebuah masalah itu, di sebuah permasalahan hanya ada ahli waris yang mendapatkan asabah saja. Ini pembahasan tentang asabah sudah kita bahas. Kalau mau lebih kuat maka diulang. Permasalahan asabah terbagi menjadi 3. Asabah bin nafsi, asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Nah, kalau di permasalahan ini yang mendapatkan warisan hanya asabah saja, namun diperhatikan apakah itu asabah bil ghair atau asabah bin nafsi. Kalau dia asabah bil ghair, maka satu kepala laki-laki itu dianggap 2 kepala wanita. Jadi bagian laki-laki 2, wanita 1, seperti itu. Kalau asabahnya asabah bin nafsi, maka setiap kepala itu 1 dihitung. Sangat gampang. Kalau dia asabah bil ghair, maka 1 kepala laki-laki itu dihitung 2 dan wanita dihitung 1. Jelas ya? Maka contoh dengan contoh lebih jelas. Misaluhu halaka halikun an akhwaini li abin wa ukhtaini li abin. Wafat seorang meninggalkan 2 saudara laki-laki sebapak dan 2 saudari perempuan sebapak. Maka di sini asabahnya asabah bil ghair. Kalau asabah bil ghair, maka kita hitung. Tadi katanya laki-laki dihitung 2 kepala, wanita 1 kepala. Maka kita hitung akh liab, ukht liab, 2 ya. Maka di sini 1 laki-laki mendapatkan 2, akh liab 2, ukht liab mendapat 1, ukht liab mendapatkan 1. Jelas? Kita hitung saja 2, 4, 5, 6, berarti 6 di sini. Seperti itu. Harus dihitung dulu. Kalau dia asabah ya, asabah sesuai kepala saja dihitungnya. Tapi kalau dia asabah bil ghair, harus ingat kita, jangan lupa 1 kepala laki-laki itu dihitung 2. Setiap 1 kepala laki-laki dihitung 2. Itu harus ingat. Wa idza kana fil mas'alati sahibu fardin wahid ma'a asabah aula. Jika di sebuah masalah itu ada 1 orang ahli waris yang mendapatkan fardun bersama 1 orang yang mendapatkan asabah atau tidak. Fa aslul mas'alati min makhrajil fardi wa huwal ma'ruf bil maqam. Maka jika di sebuah masalah itu hanya 1 orang yang mendapatkan fardun bersama 1 orang asabah atau tidak, maka asal masalahnya itu min makhrajil fardi, dari makhrajul fardi. Apa itu makhrajul fardi? Makhrajul fardi wa huwal ma'ruf bil maqam. Wa huwal ma'ruf bil maqam. Perhatikan. Ini contohnya. Misalu halaka halikun an ummin wa banaini wa bintin. Wafat seorang meninggalkan ibu, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Perhatikan dari mana kita ambil asal masalahnya ini. Karena yang perlu kita ketahui bagaimana cara mengambil asal masalahnya. Kalau orang tahu asal masalahnya berapa, nggak tahu cara mencari asal masalah, maka ini bisa jadi dia nebak-nebak saja. Tapi kalau orang yang tahu bagaimana cara mencari asal masalah, maka dia pun akan tahu asal masalahnya berapa, seperti itu. Perhatikan, di dalam masalah ini, contoh yang ada di sini, terdapat di dalamnya orang yang berhak mendapatkan fardun 1 orang nih, ibu. Adapun selebihnya asabah, orang yang mendapatkan asabah, ibn sama bint. Maka kalau seperti ini bagaimana kita mencari asal masalahnya? Yang kita ambil saja asal masalahnya ini dari makhrajul fardi, orang yang mendapatkan fardun. Makhrajnya yang mana ini? 6. 1/6 makhrajnya 6. Dari sini kita ambil lalu kita jadikan asal masalah. Jelas, gampang.
Setelah itu barulah kita bagi. Karena ibn sama bint asaba bil ghair ya, dihitung pakai kepala nanti. Dari sini aja kita ambil 6. Sudah dapat asal masalahnya 6, maka kita bagi. 6 bagi 6 1. Sisanya berapa? 5. Kalau sisanya 5, satu kepala laki-laki dihitung 2. Kita bagikan 2 ibn 2 binten 1. Selesai. Totalnya 6 pas. Ini kalau di sebuah masalah hanya satu orang yang mendapatkan fardun, selebihnya orang yang mendapatkan asobah. Faham? Kalau yang di atas tadi seluruhnya orang yang mendapatkan asobah saja, nggak ada fardun. Tapi asobah harus dibedakan antara asobah bil ghair sama asobah bin nafsi ya. Masalah yang ketiga. Ya, masalah yang ketiga juga penting. Wa idza kana fil mas'alati ashabu furud faqat fala budda min an-nadhar fi makharij furudil mas'alah bin nisabil arba'. Jika di masalah tersebut terdapat beberapa orang yang berhak mendapatkan fardun, beberapa orang, bukan satu ya, beberapa orang, 2 atau 3 atau 4, fala budda min an-nadhar fi makharij furudil mas'alah bin nisabil arba'. Maka kita harus melihat ke makharij furudil mas'alah. Makhraj furudil mas'alah apa itu? Seperti angka 6 yang kita sebutkan tadi di sebelumnya, ini angka 6. Ini namanya makhraj furud, makhrajul fardi namanya kalau satu. Kalau dia banyak, makharijul furud. Makharijul furud dalam bahasa Indonesianya Ustaz enggak tahu apa, entah bilang atau apa enggak tahu Ustaz. Makharijul furudil mas'alah bin nisabil arba, dengan bin nisabil arba. Ini an-nisabul arba itu apa? Inilah dia nisabul arba. Kita lihat makharijul furudnya bin nisabil arba. Wan natij minan nadhar yuj'al aslan lil mas'alah. Dan hasil dari penglihatan kita dari makharijul furud dengan bin nisabil arba, hasilnya kita jadikan sebagai aslul mas'alah, asal masalah. Apa nisabul arba? Apa saja? Yang pertama at-tamatsul, yang kedua at-tadakhul, yang ketiga at-tawafuq, yang keempat at-tabayun. Ini namanya an-nisabul arba. Apa itu at-tamatsul, apa itu at-tadakhul, apa itu at-tawafuq, apa itu at-tabayun? Insyaallah akan kita jelaskan. Kita jelaskan insyaallah di pertemuan berikutnya. Tayyib. Inilah sudah mulai masuk hitung-hitungan. Kalau sudah mulai masuk hitung-hitungan, maka kita harus tahu pertama syarat dari ketentuan setiap ahli waris itu harus tahu kita. Setelah kita tahu syarat dari ketentuan setiap ahli waris, baik itu ashabul furud atau al-asabah, orang yang berhak mendapatkan asabah atau orang yang berhak mendapatkan warisan dengan fardun, itu harus kita tahu syarat dan ketentuan mereka masing-masing. Sehingga setelah kita tahu berapa bagi mereka, zauj 1/4, bint 1/2 dan lain-lainnya seperti itu, maka kita harus ke langkah berikutnya, yaitu mencari asal masalah. Asal masalah yang kita bahas sekarang ini. Asal masalah. Yang mana cara mencari asal masalah dengan melihat dengan dibagi menjadi 3 tadi. Kalau di sebuah permasalahannya hanya asabah saja, atau hanya satu orang yang mendapatkan fardun terlebihnya asabah, atau banyak orang yang mendapatkan fardun, maka cara-caranya seperti yang sudah kita katakan. Jika banyak yang mendapatkan fardun, maka diperhatikan makhariju furudil mas'alahnya. Makhariju furudil mas'alahnya yang mana Ustaz? Yang sudah Ustaz sebutkan. 1/6 berarti 6, 1/2 setengah berarti 2, 1/4 berarti 4, 1/8 berarti 8. Itu namanya makhariju furudil mas'alah. Itu yang diperhatikan. Setelah diperhatikan, maka hasil dari perhatian tersebut diamakan dengan aslul mas'alah. Bagaimana cara mendapatkan hasilnya Ustaz? Inilah kita bahas dulu an-nisabul arba. Cara meraih hasilnya dengan memperhatikan an-nisabul arba. An-nisabul arba ada 4, berarti at-tamatsul, at-tadakhul, at-tawafuq sama at-tabayun.
Masing-masing kita harus tahu. Setelah kita tahu an-nisabul arba ini, barulah kita mendapatkan hasil aslul masalahnya. Kita bisa mendapatkan hasil aslul masalahnya. Jadi kita tunda sampai an-nisabul arba dulu karena waktunya sudah selesai. Jazakumullahu khairul jaza. Ini masih asal masalah ya. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu laha. Tayyib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.